warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Lia Fitri Sufitriani dengan NIM 877671734. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan kembali mengenai pembelajaran kelas 8. Masih di dua tingkatan kelas, yaitu kelas 4 dan juga kelas 5. Model yang saya praktikkan sekarang yaitu model 221, yaitu dua tingkatan kelas dengan dua materi, dua mata pelajaran dan satu ruangan. Pembelajaran akan saya mulai. Untuk sekarang ya, pembelajarannya kelas 4, coba dibuka bukunya. Kalian Ibu berikan mata pelajaran Bahasa Indonesia di halaman 43. Coba dibuka. Halaman 43. Coba kamu menuliskan ide atau pokok gagasan dari cerita mengenai belajar toleransi dari permainan tradisional anak ya. Sampai ke halaman 44. Ya, ngerti? Ya, coba kamu baca dan kamu tulis ide atau pokok gagasan dari bacaan yang Ibu sudah suruh ya. Nah, untuk kelas 5, Ibu kasih materi mengenai mata pelajaran IPA ya. IPA tentang alat gerak dan fungsi pada hewan dan manusia. Alat gerak itu apa? Coba sebelumnya kamu tahu dengan alat gerak dari kita apa? Alat gerak kita. Tangan. Kaki. Ya. Kalau hewan, alat geraknya apa? Kaki. Kalau burung apa? Ya. Alat gerak kita, alat gerak aktif, ada juga alat gerak pasif, ya. Alat gerak itu yaitu bagian tubuh, yang dimaksud dengan alat gerak itu adalah bagian tubuh kita atau dari hewan atau dari tumbuhan yang digunakan untuk bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang digunakan untuk melakukan kegiatan aktivitas, misalkan jalan, berlari, ya. Itu merupakan kita menggunakan alat gerak, lompat, berenang, ya. Kalau manusia. Nah, alat gerak pada manusia, ya. Mohon dicatat ya. Coba. Alat gerak adalah bagian tubuh yang digunakan makhluk hidup untuk bergerak, berpindah tempat, atau melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, atau berenang. Udah. Alat gerak pada manusia itu ada dua. Satu, alat gerak aktif. Yang kedua, alat gerak pasif. Alat gerak aktif, misalkan otot, ya. Otot dapat berkontraksi dan berrelaksasi sehingga menghasilkan gerakan. Karena kita bergerak, misalkan karena kita bergerak, maka akan ada gerakan. Misalkan kita dari diam karena gerak, nah bisa menggeser itu karena ada gerakan. Nah, kemudian yang kedua yaitu gerak pasif. Gerak pasif itu misalkan itu namanya tulang, ya. Tulang tidak bisa bergerak sendiri tapi dibantu oleh otot. Seperti tulang paha, tulang lengan, tulang belakang. Nah, itu dibantu dengan otot. Kalau tadi alat gerak otot, misalkan otot rangka, otot polos, otot jantung, ya. Sekarang fungsi-fungsi dari alat gerak manusia.
kedua, menopang tubuh. Ketiga, melindungi organ dalam. Dan tempat melekatnya otot, ya. Coba sekarang alat gerak pada hewan. Alat gerak pada hewan seperti burung, apa burung tadi? Sayap. Terus kalau kambing apa kambing? Kaki. Sapi? Kaki. Kuda? Ayam? Kaki. Kalau yang di kolam tuh ikan, apa ikan? Ikan. Kalau ikan sirip, ya. Kalau burung sayap. Kalau sapi kayak kuda seperti itu menggunakan kaki, ya. Coba misalkan sayapnya yang besar, yang burung yang besar sayapnya besar apa? Seperti apa? Apa lagi? Ya, burung Garuda. Kalau yang suka malam berkeliaran apa? Atau apa? Kelelawar, ya. Kalau yang terbang kelihatan indah kecil, suka dia di bunga apa? Ya, bagus ya. Kupu-kupu suka menghisap madu. Kalau untuk ikan tuh tadi apa alatnya? Sirip. Ya, sirip digunakan untuk bergerak di air. Ya. Nah, kalau perut ini termasuk ke dalam otot tubuh. Misalkan seperti ular menggunakan perut dan sisiknya di bagian bawah untuk merayap. Dia kan tidak punya kaki, dia tidak punya tangan, dia tidak punya juga sayap. Maka hewan melata disebut hewan yang berjalan gitu ya, yang tidak punya kaki, melata seperti ular, cacing. Nah, digunakan dia menggunakan otot perut. Karena tak punya kaki, tak punya sayap, tak punya tangan, tak punya apa-apa, maka dia menggunakannya otot perut, ya, untuk bergeraknya. Nah, sekarang kamu mengenai apa? Ini mengenai perbedaan alat gerak manusia dan hewan. Mohon dicatat dulu ya. Ibu kasih pengalaman yang lebih kepada kalian. Manusia dan hewan.
Ya, silakan ditulis dulu ya. Ini untuk kelas 4, bagaimana? Sudah bisa mengambil apa ide atau pokok gagasan dari cerita belajar toleransi dari permainan tradisional anak? Udah? Udah, yang belakang ini udah? Udah ya. Udah. Ya, untuk kelas 4 dikarenakan udah selesai ya. Dan kelas 5 juga sudah beres? Udah menulisnya? Ya, kita ambil kesimpulannya. Ambil kesimpulan bersama untuk pembelajaran ini bahwa gerak pada tubuh terjadi karena adanya kerjasama antara gerak aktif atau otot dan gerak pasif dan tulang ya. Setiap hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda sesuai dengan tempat hidupnya atau sesuai dengan habitatnya ya. Untuk pembelajaran kali ini ya, Ibu cukupkan sekian. Kelas 4 sudah selesai dan kelas 5 juga sudah selesai. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.